Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Putri. Kali ini saya akan membahas tentang distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Next slide. Nah, di sini ada 8 poin. Yang pertama itu, buatlah distribusi frekuensi. Yang kedua, buatlah diagram poligon dan histogram serta kurva Ogif. Poin ketiga, rata-rata atau mean, median, dan modus. Poin keempat itu hubungan antara ketiga ukuran pemusatan. Yang kelima, rata mean bisa dijadikan sebagai ukuran yang baik atau tidak. Yang terakhir, hitunglah range-nya. Yang ketujuh, hitunglah standar deviasi. Dan yang kedelapan itu, hitunglah koefisien relatifnya. Nah, pertama itu membuat distribusi frekuensi. Nah, untuk membuat distribusi frekuensi itu kita harus punya data dulu. Data itu kayak yang di sini itu 22, 36, 51, 25, 41. Itu masih acak kan. Nah, makanya angka pertama itu kita harus ngurutin dulu dari angka terkecil ke angka terbesar. Nah, habis sudah diurutin, langkah berikutnya kita menentukan range. Range itu jarak. Nah, caranya itu angka terbesar tadi itu dikurang sama angka terkecil. Angka terbesar 59, angka terkecil 22. Jadi 59 dikurang 22 sama dengan 37. Nah, habis range-nya ketemu, kita cari banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Kenapa 30? Karena datanya ada 30. Jadi angkanya itu sesuai dengan jumlah banyaknya data. Kalau misal datanya ada 10 ya berarti log 10. Kalau misalkan datanya 15 ya berarti log 15. Terus sama dengan 1 ditambah 4,87 sama dengan 5,87. Ini kan masih koma ya, makanya dibuatnya jadi 6. Terus panjang kelasnya, habis kita menentukan banyaknya kelas sama range. Itu caranya range dibagi sama banyak kelas. Jadi range-nya 37, banyak kelasnya ada 6. Jadi 37 bagi 6, 96,16 dibuatnya ke atas sama dengan 7. Kemudian yang terakhir nilai batas bawah pada kelas pertama. Ini sama aja angka terkecilnya berapa, itu 22. Next itu. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya. Di sini yang jadi perbedaan adalah batas bawah. Batas bawah yang di sini itu 21,5 sampai 28,5 itu caranya adalah di data 22 sampai 28 itu 22 dikurang 0,5 sama dengan 21,5, sedangkan 28,5 itu hasil dari 28 tambah 0,5. Seterusnya pun juga seperti itu. Kemudian next, buatlah diagram poligon dan histogram serta kurva Ogif. Jadi dari distribusi frekuensi itu bisa kita buat diagram poligon, histogram, sama kurva Ogif. Nah, kurva poligon itu seperti ini. Dan kurva histogramnya itu seperti ini. Jadi dari angka tadi kita bisa nentuin kurvanya. Nah, terus juga ada tabel distribusi kumulatif kurang dari. Ini beda sama distribusi frekuensi. Dia ada tepi kelas, frekuensi kurang dari, dan frekuensi lebih dari. Tepi kelas sama kayak tadi, 22 dikurang 0,5 jadi 21,5. Jadi intinya setiap interval punya angka terkecil, yang itu dikurang 0,5 gitu. Terus ada frekuensi kurang dari. Di sini tuh 0 itu hasil dari 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 4 sama dengan 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 5, 13. Jadi meskipun kurang dari, tapi itu ditambah caranya. Nah, sama kayak frekuensi lebih dari. Kalau tadi kurang dari ditambah, maka kalau lebih dari itu dikurang. Next. Ini kurva Ogif. Jadi dari tabel distribusi kumulatif kurang dari, itu bisa dibuat kurva Ogifnya kayak gini. Nah, kemudian materi berikutnya, hitunglah rata-rata, min, median, dan modus. Rata-rata. Data ini didapat dari data yang tadi ya. Nah, jadi yang membedakan di sini adalah
adanya nilai tengah sama FI kali XI. Nah, tengah tuh dapat dari mana sih? Jadi, jumlah datanya ini dijabarin, kemudian dibagi 2, nanti tengahnya akan kelihatan sendiri. Itu kalau datanya ganjil. Jumlahnya, misalkan dari 22 sampai 28 ada 7 data. Ya udah, kanan dibagi 2, kiri dibagi 3, terus kanan bagi 3. Nanti udah ketemu tuh. Kalau misalkan datanya genap, misalkan ada 6, berarti tengah-tengahnya kan nggak ada nih, makanya itu ada data yang ditambah harus bagi 2. Kemudian FI kali XI. FI itu frekuensi dikali nilai tengahnya. Rumusnya itu sigma FI kali XI bagi N. Sigma itu jumlah dari rata-rata dikali nilai tengah, yaitu 1303 dibagi 30. N itu sama dengan banyaknya data, itu ada 30. Sama dengan 43,43. Kemudian next. Ini median. Median itu bedanya sama rata-rata adalah adanya frekuensi kumulatif. Kumulatif tuh jadi awalnya selalu dimulai dari 0, terus ditambah frekuensinya, tambah 4 sama dengan 4, 4 tambah 5 sama dengan 9, 9 tambah 4 sama dengan 13, 13 sama dengan 19, tambah 7 sama dengan 26, sampai 26 tambah 4 sama dengan 30. Nah, untuk cari median kita harus tahu dulu nilai tengahnya berapa. Karena median itu memang mencari nilai tengah. Untuk data tunggal sama kelompok itu beda. Kalau data kelompok itu N bagi 2, 30 bagi 2, 15. Nah, untuk nentuin 15 itu ada di mana, kita lihat di frekuensi kumulatifnya. Mana kira-kira yang mencapai 15 dan dapat kelas kelima, 50 sampai 56. Nah, caranya itu tepi kelas ditambah frekuensinya. Jadi tepi kelas ditambah 15 dikurang 13 bagi 7 kurang kali 7. Nah, 15 itu didapat dari 30 bagi 15. 13 itu dari frekuensi kumulatif. Jadi 49 itu dari tepi kelas ditambah dalam kurung 30 bagi 2 dikurang frekuensi kumulatifnya sebelum data yang masuk ke median, itu kan 13. Nah, jadi 49 ditambah 2 per 7 kali 7 sama dengan 51,5. Karena kan 7 bagi 7 habis, masih sisa 2. Ya udah, berarti 49,5 tambah 2 sama dengan 51,5. Kemudian ada yang namanya modus. Modus itu nilai paling banyak. Kalau di data tunggal, kita bisa nentuin langsung modusnya mana kira-kira yang paling banyak muncul. Atau ya kira-kira mana yang paling tinggi. Kalau data kelompok kan bisa kayak gitu. Jadi, MO atau modus itu sama dengan 49,5. Jadi, sama kayak median tadi, tapi kelasnya tetap sama. Ditambah 1, pas 1 tambah 3 kali 7. 1 itu dapat dari mana? Kita lihat di sini. Data yang paling banyak itu adalah dari frekuensinya, FI-nya itu ada 7. Nah, 1 itu dapat dari 7 kurang 6. Terus tadi itu 4 didapat dari 7 kurang 4, 3. Nah, jadi 1 tambah 1 per, jadi 1 per 1 tambah 3 kali 7. Jadi 49,5 tambah 1/4 kali 7 sama dengan 61,25. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada poin B sama E. Jelaskan hubungan antara ketiga ukuran pemusatan. U kurang dari MD, MD lebih dari MO. Maksudnya adalah rata-rata kurang dari median, dan median itu lebih besar daripada modus. Gitu. Tadi kan rata-ratanya itu 43,43. Itu lebih kecil dari mediannya, 51,25 kalau nggak salah. Kemudian MO-nya, MD lebih besar daripada MO.
Kemudian, apakah rata-rata dapat dijadikan ukuran yang baik? Dapat. Kemudian, yang terakhir, hitunglah range, hitunglah standar deviasi, dan hitunglah koefisien relatif. Nah, range itu sama kayak tadi, kita hitung dari data yang terbesar kurang data terkecil, sama dengan 37. Nah, di sini ada standar deviasi. Ini beda sama mean, median, modus, sama distribusi frekuensi. Bedanya bisa dilihat dia ada titik tengah, fx, x dikuadrat x bar, x dikuadrat x bar kuadrat, f kali x min x bar kuadrat. Di sini langkah awal untuk mencari standar deviasi adalah adalah kita menentukan dulu titik tengahnya berapa. Nah, habis tahu titik tengahnya berapa, kita juga bisa jumlah dulu frekuensinya kira-kira ada berapa nih. Nah, habis frekuensi dan titik tengah diketahui, dikali. Nih, 25 kali 4 sama dengan 100, 32 kali 5 sama dengan 160, dan seterusnya hingga 240. Nah, kemudian di jumlah jadi 1303. Ini dibagi sama jumlah frekuensinya, 30, dapat 43,43. Ini adalah rata-rata atau X bar-nya. Nah, kalau semua udah diketahui, kita tinggal ngitung X min X bar ini berapa. X-nya pertama 25, dikurang 43,43. 18,43. Harusnya minus. Tapi karena ada nilai mutlak di sini, jadi minusnya dihilangkan atau nggak minus. Sama, seterusnya juga begitu. 32 dikurang 43,43 sama dengan 11,43 kayak gitu. Dan seterusnya hingga kelas ke-6. Kemudian X dikurang X bar kuadrat. Jadi ini, angka ini tuh dikuadratkan. Hasilnya segini. Setelah dikuadratkan, kita kali dengan F-nya, kali 4, kali 5, kali 4, kali 6, 7, kali 4. Iya. Itu di jumlah hasilnya 36.476. Nah, mencari standar deviasi itu ada rumusnya. Rumusnya itu S besar kuadrat sama dengan sigma F dikali X min X bar kuadrat per N min 1. Sigma F kali X min X bar kuadrat itu nih ya, 36,476 dibagi 29 dapat dari 30 kena 1. Sedangkan 1257. Kemudian dikuadratkan 1257 dikuadratkan menjadi 35,45. Kemudian terakhir koefisien relatif atau KSD. Ini koefisien relatifnya itu ditentukan dari standar deviasinya. Kita harus temukan standar deviasinya baru bisa nyari. Rumusnya X S per X kali 100% sama dengan 35,45 per 3,43 kali 100% sama dengan 81. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.